got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm wild with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siriani Limin, Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi. Beberapa faktor dan aspek penyebab korupsi antara lain aspek politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Adapun faktor penyebab korupsi disebut faktor internal dan faktor eksternal. Ada 2 faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor mendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi aspek perilaku individu dan aspek sosial. Yang kedua, faktor eksternal merupakan pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Adapun aspek-aspek faktor penyebab korupsi. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari 2 sisi. Sisi perundang-undangan dengan lemahnya penegak hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jerah akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya, tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang digaji pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan pendidikan tinggi. Yang terakhir, aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang untuk kesepakatan, kultur yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Menurut Isa Wahyudi, yang mengarah pada faktor internal, yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras. Menurut Eri Riana, yang mengarah pada faktor eksternal, yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemah komitmen dan konsistensi penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Nah, itulah tadi penjelasan tentang faktor penyebab korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.